Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Nimas harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dan membaca Ummul Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini langsung saja ya. Hari ini Bu Nimas akan mulai dengan bahasan sistem interfacing bagian ketiga. Di minggu lalu bagian 1 dan 2 dan sekarang hari ini adalah bagian ketiga. Yaitu kita belajar tentang serial port. Nah, baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem interfacing dan macam-macam interface input dan output ya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang serial port pada komputer. Oke, sebelumnya interface atau port pada komputer itu ada macam-macam. Ada yang namanya port serial dan port paralel, port SCSI, port VGA, port keyboard, mouse, PS2, USB, HDMI, port audio, port LAN atau network, port infrared. Nah, itu semua adalah port-port pada komputer atau interface pada komputer. Nah, semua jenis port itu memiliki fungsi yang sama, semuanya fungsinya sama. Pada umumnya ya, baik yang paralel maupun yang serial. Perbedaan dasarnya adalah pada besar data persatuan waktu yang dikirimkan. Jadi adalah kecepatan datanya. Kecepatan datanya yang dikirimkan. Nah, ini akan kita pelajari nanti di bahasan selanjutnya tentang kecepatan datanya yang dikirimkan ini. Oke, kita bahas satu-satu. Port SCSI. SCSI itu singkatan dari Small Computer System Interface. Nah, jadi di komputer, port pada komputer di bagian belakang itu ada namanya port SCSI. Adalah seperangkat standar untuk menghubungkan dan mentransfer data secara fisik antara komputer dan perangkat periferal. Nah, standar SCSI ini menentukan perintah, protokol kelistrikan optik, dan antarmuka logis. Nah, itu port SCSI. Lalu ada lagi port VGA, keyboard, mouse, atau PS2. Kalau dilihat dari namanya, port ini ya sesuai dengan fungsinya ya. Port VGA ya fungsinya penghubung video antara VGA card dan monitor yang sekarang ini malah sudah ada HDMI ya dan DVI. Kemudian ada lagi port keyboard, mouse. Ini juga sama fungsinya menghubungkan keyboard dengan monitor, mouse dengan monitor seperti itu. Ada lagi port HDMI dan USB. Ini fungsinya juga sesuai namanya. HDMI ya untuk menghubungkan card HDMI ke monitor. USB pun seperti itu. Lalu ada lagi port audio, itu menghubungkan audio berarti nanti. LAN, port LAN ini sering kabelnya, konektornya itu sering kita sebut dengan RJ45 dan ada lagi port inframerah atau port infrared. Oke, lanjut. Pengertian interface. Interface itu kalau kemarin saya lihat dari tugas kalian, semuanya saya baca, nggak ada yang nggak saya baca. Itu saya baca, saya nilai, saya tahu mana yang copy paste, mana yang berdasarkan pikiran sendiri itu saya tahu. Oke, interface atau antarmuka. Nah, itu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari teknik menghubungkan komputer dengan peralatan yang lainnya. Jadi interface itu teknik menghubungkan komputer dengan peralatan yang lain. Nah, komputer sendiri ada tiga cabang, yaitu mikroprosesor dan atau microcontroller. Nah, ini agar dapat terhubung dengan peralatan lain diperlukan teknik khusus yang seperti yang sebelumnya, yang minggu lalu ada 2 teknik khusus itu harus ada driver atau installer
sama bahasa pemrogramannya itu kan harus ya, harus ada itu, ada driver installer dan sama hardware-nya. Terus yang kedua port atau pintu gerbang. Jadi port itu adalah pintu gerbang penghubung input dan output pada komputer. Nah, fungsinya sebagai penghubung antara komponen di dalam unit sistem dengan piranti di luar. Jadi, ini fungsinya. Jadi, interface kali ini itu kita belajar interface pada port komputer ya. Nah, itu. Kalau yang minggu kemarin kan interface dari sisi umum atau dari sisi komponen yang lain. Kalau yang ini interface pada komputer. Oke, lanjut. Nah, kalian lihat di sini ada gambar. Kalian pernah nggak lihat kayak gini? Ya pernah kan pasti ya. Nah, di sini ada yang namanya gambar ini yang merah, yang atas ini ada parallel port. Nah, yang bawah ini serial atau COM port. Nah, ini COM port, ini parallel port, dan semua fungsinya ini ada di slide 4 ini. Nah, port secara konektor hanya menghubungkan piranti luar, belum piranti di dalamnya. Jadi di dalam komputer itu dari si portnya yang ini tuh masih terhubung ke dalam otaknya atau motherboard itu nanti masih belum. Port itu hanya menghubungkan di bagian luarnya saja. Oke. Nah, dari situ kita belajar apa itu komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah pengiriman data yang digunakan oleh suatu port ke dalam suatu perangkat seperti itu. Nah, di komunikasi itu sendiri atau kalau kalian kalau kalian secara umum namanya komunikasi itu kan hubungan antara dua A, misalkan A, titik A dan titik B. Dia saling telepon, misalkan telepon. Nah, itu namanya berkomunikasi. Jadi ada interaksi antara keduanya. Nah, itu namanya komunikasi. Nah, komunikasi atau komunikasi data di sistem interfacing atau di elektronika itu ada dua. Ada komunikasi serial, ada komunikasi paralel. Oke. Komunikasi serial adalah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit per satu waktu. Karena sifatnya demikian, pengiriman data berjalan agak lambat. Kalau nggak salah, ini dulu saya pernah jelaskan di mata pelajaran sistem komputer di kelas 10 ya. Jadi maksudnya per bit per satu waktu itu seperti ini ya. Saya contohkan. Nah, saya contohkan bahwa si data itu berupa pulsa, misalkan 1, 0, 0, misalkan ini yang dikirimkan ya datanya ya. Nah, itu adalah berupa pulsa-pulsa. Nah, gini, 0, 0. Nah, per bit per satu waktu, ini kan bit ya, 1 bit, 1 bit, 1 bit. Nah, per bit per satu waktu. Jadi komunikasi serial itu dikirimkan satu per satu. Jadi 1 dikirimkan dulu, 0 dikirimkan dulu, ini 1 dikirimkan dulu, lalu 0, lalu 0 lagi. Nah, kayak gitu. Makanya namanya sifatnya si komunikasi serial itu datanya berjalan agak lambat. Nah, serial port ini bersifat asinkron. Seperti pada port printer yang mampu mengirimkan 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Oke, ini port printer. Port yang biasanya digunakan konektor DB9. Nah, itu DB9 ini biasanya digunakan. Yang sering dinyatakan dengan COM. Nah, kalau kalian nanti sudah masuk ke dalam materi Arduino, nanti kalian akan sering mendengar COM. Apa sih COM itu nanti ya. Konektor yang digunakan adalah RS232C. Nah, ini organisasi standarisasi ini yang mengaturnya.
RS232. Prinsip kerjanya, data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel, TV, koax, serat optik, atau satelit. Biasanya digunakan untuk mengkoneksi piranti seperti printer, modem, PLC, atau programmable logic controller, pembaca kartu magnetik, dan pembaca barcode. Nah, ini komunikasi serial. Peralatan komunikasi serial device-nya itu ada dua, yaitu DCE dan DTE. Nanti kalau kalian melanjutkan kuliah di elektro, ini terus ada pelajaran tentang komunikasi data, itu kalian pasti akan mendapat materi tentang apa itu DCE dan apa itu DTE. Contoh DCE itu modem, plotter, scanner, sedangkan DTE adalah terminal di komputer. Nah, ini di skip dulu aja yang bawah ini ya. Oke, next. Nah, ini contoh dari serial port dengan konektor DB9. Nah, DB9. Nah, ini adalah konektor DB9. Nah, jangan salah sama DB12 ya, ini DB9. Nah, DB9 ini juga sebenarnya sama dengan DB12. DB9 ini terdiri dari 9 pin, 1, 2, 1. Kamu tinggal hitung aja ini pinnya di sini 1, 2, 3, 4, di sini ada berapa pinnya. Di sini juga sama, yang ini adalah male, yang ini adalah female. Nah, ini fungsinya. Jadi setiap pin itu ada fungsinya. Nah, 1 data carrier detect, receive data. Nah, ini menerima data, yang pin 2 itu menerima data, 3 transmit mengirimkan data, receive itu menerima. DT data terminal ready, sinyal ground dan seterusnya. Itu di sini ada fungsinya masing-masing. Nah, bedanya ini kalau male itu ya namanya juga male. Kenapa disebut male? Karena ya bersifat kayak male, kayak orang laki-laki, kayak ya maaf kelaminnya laki-laki kan kayak gitu kan. Nah, kalau female itu seperti lubang. Itu cara membedakannya. Sama aja kayak manusia. Pemrograman port dengan konektor DB9. Port sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk ini adalah contoh program assembly. Kita nggak pakai assembly ya. Ini ya kalau kalian kuliah di komunikasi data, nanti kalian akan mendapatkan materi seperti ini. Lebih detail kalian belajar tentang komunikasi datanya sendiri. Sekarang kita belajar kulit-kulitnya aja dulu. Yang penting kalian paham dan apa itu namanya kenal aja. Oke, next ya. Nah, ada di sini lalu kemudian ada port ke parallel port dengan konektor DB25. Nah, parallel port sering disebut LPT. Bekerja atas dasar per 8 bit per waktu, cocok untuk pengiriman data dengan cepat, tetapi dengan kabel yang pendek. Tidak lebih dari 15 kaki. 15 kaki itu berapa? Kalian hitung sendiri berapa meter kira-kira. Satu kaki itu berapa meter? Tinggal dikalikan. Parallel port biasanya dipakai sebagai port printer dengan pinout berjumlah 25 pin. Nah, namanya DB25. Namanya aja sudah DB25, berarti dia punya 25 pin. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX, transmit, RX, dan ground. Umumnya digunakan untuk printer paralel, hard disk eksternal, dan zip drive. Nah, ini gambarnya konektor DB25. Ini maaf ini ketutupan. Ini harusnya di sini adalah DB25. Nah, DB25 punya 25 pin. Hitung aja sendiri tuh. Pasti ada 25. Yang di atas 13, yang bawah 12. Yang ini DB male, yang ini DB female. Nah, kabelnya itu sebenarnya kayak gini kalau dicopoti. Jadinya ya kabel warna-warni seperti ini. Nah, disusun jadi kayak gini, disusun jadi satu. Ini adalah fungsi-fungsi dari masing-masing pin di kabel parallel port. Interface port DB25.
Parallel port dengan konektor DB25. Nah, memiliki 3 register, yaitu data register, status register, kontrol register. Data register dihubungkan ke jalur data. Nah, ini langsung. Nah, ini kalau kalian nanti di jenjang yang lebih tinggi, kalian disuruh membuat hubungan antara DB25 dengan kabel atau kabel apa itu. Nah, itu nanti kalian disuruh. Nah, ininya apa itu namanya, pedomannya, data register dihubungkan ke jalur data dan seterusnya. Rangkaian dengan konektor USB. Nah, sekarang kita masuk ke USB. Kalian tahu kan USB? Nah, kalian sangat erat sekali kalian sering menggunakan USB ini. USB port adalah port yang sangat diandalkan saat ini karena bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat berarti lebih tinggi ya. Ini USB, konektor USB itu datanya lebih tinggi daripada port serial dan paralel yang tadi ya. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1. Sekarang kalau nggak salah sudah versi 4 berapa gitu. Kalau nggak salah ya, coba dicek sendiri. USB versi 1 mendukung kecepatan 12 Mbps. Megabit per second. USB versi 2 mempunyai kecepatan 480 bit per second. Dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Kayak kalian kalau pakai hard disk. Nah, itu kan pakai USB juga kan. Pengirimannya kan sudah banyak itu kan. Nah, yang membedakan tiap hard disk mahal atau murahnya itu apanya? Ya pengiriman datanya, maksudnya kecepatannya. Jadi kecepatan kalian mengirimkan datanya itu berapa? Itu pasti di situ pasti yang membedakan harga hard disk itu di situ, hard disk eksternal. Kalau saya tahu ya. Fungsi konektor USB adalah sebagai alat transceiver. Transceiver itu adalah transmitter dan receiver. Pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Contohnya digunakan untuk kamera digital, hard disk eksternal, keyboard, mouse, USB modem, dan tambahan komputer yang lainnya. Nah, kayak gitu. Ini contohnya USB sebagai transceiver, transmitter, dan receiver. Jadi pengirim dan penerima. Nah, ini gambarnya USB. Nah, sama kayak yang kemarin. Ini USB cowok maksudnya male. Yang ini cewek, female. Ya, ini bolong. Oke. Nah, itu ada artinya merah. Kabel merah 5 volt DC, kabel putih berapa itu? Kabel putih data plus, kabel hijau data min, hitam ground. Nah, itu juga. Makanya harus matching. Kalau nggak matching ya Kak Giro masuk ya kan. Nah, kayak gitu. Ini contohnya kabel data USB. Cara atau model transfer pada USB ini untuk pengetahuan aja, ada yang namanya control transfer, bulk transfer, interrupt transfer, dan asynchronous transfer. Oke. Materi di di hari ini cukup sekian untuk sistem interfacing. Insya Allah minggu depan kalau memang jadi itu saya buatkan simulasi praktikum pengiriman data atau komunikasi data kalau jadi loh ya. Saya lihat kondisi dulu dan lihat komponen di lab. Jadi nanti saya praktekkan. Jadi kalian bisa meskipun kalian nggak bisa ke sekolah, kalian bisa praktek dari rumah atau melihat saya praktek atau seperti itu. Kalau jadi ya. Makanya doakan saja semuanya sehat, terus lancar, jadi bisa saya tampilkan praktikum komunikasi datanya. Oke, untuk hari ini ada tugas dan kuis ya. Gak apa-apa lah, harus ada tugas dan kuis biar kalian lebih paham. Oke, gampang kok. Tugas 3.
Buatkan gambar port pada komputer seperti pada slide 4 tadi. Nah, kalian cari slide 4 tadi. Secara lengkap beserta keterangan dan fungsinya. Secara lengkap itu maksudnya kalau di slide 4 tadi kan cuma ada yang ini port serial, ini port paralel. Nah, yang lainnya kamu sebutkan juga. Ini port audio, ini port mouse, ini USB dan seterusnya. Itu kamu gambar manual boleh atau kalian print dan kalian kasih keterangan nanti ini apa gitu. Nanti soalnya setiap ujian pasti saya keluarkan itu. Oke? Nah, ini tugasnya. Tugasnya ini ditulis di buku tugas, foto hasilnya dan upload di Google Classroom paling lambat hari ini pukul 20. Lalu ada lagi dong, ada kuis 1, ada ulangan pertama. Oke, di ulangan ini kalian bisa klik linknya. Linknya ada nanti di Google Classroom saya kasih link. Ini linknya. Nah, kalian kasih, kalau nggak salah soalnya ada 10. Ada 10, nanti setelah mengerjakan, kalian otomatis dapat nilainya. Itulah nilai kalian. Seberapa kalian paham atas penjelasan saya 2 minggu ini, oke? Oke, ya sudah. Kalau gitu, selamat mengerjakan. Semoga sukses dan bermanfaat ilmunya ya. Amin. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.